Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi Ananda sekalian pada pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, lebih dahulu mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Anda sekalian, barusan kita membaca doa. Mudah-mudahan doa ini menambah semangat kita dan menambah motivasi kita untuk memperdalam Al-Quran. Khususnya di mana? Khususnya di pelajaran kita hari ini tentang Quran Surah An-Nas. Nah, Anda sekalian, sebelum kita masuk ke Quran Surah An-Nas, beberapa hal yang perlu Anda pelajari, Anda lihat. Yang pertama adalah Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Lalu yang kedua, hukum belajar Al-Quran bagi umat Islam adalah wajib. Jadi semua umat Islam harus belajar Al-Quran. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar disebut ilmu tajwid. Lalu yang kelima, huruf Al-Quran, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Lalu tanda baca Al-Quran ada fathah, kasrah, dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun, itu disebut harokat. Adapun tempat keluarnya huruf atau pengucapan huruf disebut dengan makhraj atau makharijul huruf. Nah, ini poin dasar yang perlu kita pahami bersama Anda sekalian. Nah, pada 2 pertemuan sebelumnya Anda sudah mengirimkan bacaan tentang Quran Surah An-Nas beserta tulisannya, dan Ustaz Zahran sudah melihat, mendengarkan bacaan Anda sekalian. Beberapa memang sudah sangat bagus dan yang lainnya masih butuh kita perbaiki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan masih di Quran Surah An-Nas agar Anda sekalian bisa lebih paham dan membacanya juga bisa lebih pas. Nah, poin berikutnya adalah Quran Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, lalu diturunkan di kota Mekah. An-Nas artinya manusia. Lalu Quran Surah An-Nas ini adalah urutan terakhir dalam Al-Quran, ya, dalam urutan Al-Quran. Yakni berada di urutan ke-114 atau penutup Al-Quran. Nah, Anda sekalian, sebelum kita lanjutkan, silakan Anda buka Al-Qurannya kembali di Quran An-Nas, ambil Al-Qurannya atau ambil juz ammahnya. Kita akan mencoba membaca pelan-pelan, lalu kemudian menguraikan hukum-hukum tajwid yang ada di setiap ayat dari Quran Surah An-Nas. Baik, Ustadz Zahran beri waktu 2 menit saja untuk kemudian mengambil Al-Quran atau mengambil juz ammahnya. Baik, cukup ya, Anda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menguraikan ayat demi ayat
dan melihat hukum-hukum tajwid serta bagaimana cara membaca Quran surah An-Nas. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh mengikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah di sini ada kata qul menggunakan huruf qaf, ya. Bedakan dengan ka. Jangan sampai Anda membacanya dengan qul. Ya, ini salah dan fatal, ya. Jadi hurufnya adalah qaf. Qul. 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 Oke, itu yang pertama tentang huruf, ya. Menggunakan huruf qaf. Qul. Lalu yang kedua, Anda sekalian, pada kata a'udzu. Di sini ada hukum bacaan apa? Di sini ada huruf waw sukun. Ya, ada huruf waw sukun. Waw sukun Anda tahu hukum bacanya apa? Disebut dengan mad tabi'i. Artinya dipanjangkan. Panjangnya berapa? 2 harokat saja. Ya. A'udzu. A'udzu. Ya. A'udzu. Qul a'udzu. Oke, yang kedua. Qul a'udzu. Perhatikan juga pada makharajul hurufnya di huruf ain, ya, di huruf ain. Ini huruf ain. Jangan sampai dibaca dengan huruf a. A'u salah, tapi a'udzu. Qul a'udzu. Oke. Lalu berikutnya pada kata an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Pada huruf an-nas ini, Anda sekalian, ada huruf alif lam. Ya, alif lam. Ini hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Artinya alif lamnya tidak dibaca jelas, ya. Qul a'udzu birabbin, bukan birabbil, tapi birabbin. Lalu yang berikutnya ada apa di sini? Ada tasjid. Ya, ada tasjid. Tasjid ini berarti guna mendengung an an didengungkan, ya. Lalu yang terakhir adalah di sini adalah huruf mad juga, tapi karena dia berada di akhir, maka bukan mad tabi'i namanya. Ya. Tapi apa? Namanya adalah mad arid lisukun. Karena berada di akhir dan ini adalah huruf terakhir yang disukunkan, ya. Maka disebut mad arid lisukun. Maka bagaimana cara membacanya? Kita ulangi bersama-sama Anda sekalian, ya. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Ini panjang, ya. An-nas. Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ayat berikutnya. Ayat kedua. Malikin nas. Di sini sama dengan ayat yang sebelumnya, yakni pada huruf ini alif lam, kemudian ada tanwin, kemudian ada mad arid disukun, ya. Sama dengan yang ayat sebelumnya. Alif lam syamsiyah, ada guna, kemudian ada mad arid disukun. Malikin nas, ya. Ini tidak ada yang
berbeda. Jadi kita lewati ke ayat yang ketiga. Ilahin nas. Anda sekalian bisa melihat hukum apa di sini? Baik, di sini ada alif lam yang panjang ini. Ini disebut dengan apa? Mad. Mad apa? Mad tabi'i, berarti panjang 2 harokat. Ila. Kemudian di sini ada huruf H. Ini Anda sekalian, jangan sampai membaca dengan huruf H. Ya, ini salah. Bacanya adalah H. Ilahin. Ilahin. Oke, yang sini sama dengan tadi. Ada hukum bacaan alif lam syamsiah, kemudian ada tanwin guna, lalu kemudian ada mad arid lisukun. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya, ini dibaca panjang. Lalu yang berikutnya Anda sekalian. Baik, berikutnya pada ayat min syarril waswasil khannas. Ada berapa hukum di sini Anda sekalian? Kita lihat, yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf sya. Jadi ini disebut dengan hukum bacaan ikhfa awsat. Jadi huruf nunnya ya, ini dibacanya samar, bukan min syah, salah, tapi nunnya dibaca samar, mil syah, seperti itu ya Anda sekalian. Lalu yang kedua ada al waswa, ini huruf alif lam. Kita dengarkan al min syarril, huruf alif dan lamnya terdengar, maka hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Min syarril waswa. Nah, di sini Anda sekalian ada huruf alif sukun. Ya, artinya apa ini? Ini artinya ada hukum bacaan yang panjang di sini. Apa itu? Namanya mad tabi'i. Jadi bagaimana membacanya? Min syarril waswasil khannas. Sini ada alif lam lagi, dan ini alif lamnya terbaca, kedengarannya tadi terdengar bacaannya ya. Berarti dia hukum bacanya adalah apa? Alif lam qamariyah. Lalu ada tanda baca tasdid di sini, itu guna. Lalu yang terakhir adalah sama dengan yang sebelumnya, hukum bacanya adalah mad arid lisukun. Jadi bagaimana membacanya? Min syarril waswasil khannas. Baik, kita lanjut di ayat berikutnya, Anda sekalian. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada huruf apa di sini? Huruf alladzi. Nah, berarti alif lam. Tapi ada alif lamnya yang ada tasdidnya di sini. Berarti dia lamnya double. Maka ini hukum bacanya apa Ustaz? Ini hukum bacanya adalah alif lam syamsiyah. Alladzi. Apa masih ada yang panjang? Masih ada juga. Ini karena ada ya sukun di sini, ini agak panjang ya. Alladzi yuwaswisu fi. Ini ada ya sukun. Ya sukun, maka ini dibaca dengan apa? Mad tabi'i. Fi panjang. Alladzi yuwaswisu fi. Masih ada yang panjang Anda sekalian? Masih ada. Di mana huruf waw sukun? Ya, pada huruf waw sukun ini juga mad tabi'i. Fi sudurin annas, sama dengan yang di atas ya.
Jadi insya Allah sudah dipahami. Ada alif lam syamsiyah, kemudian ada guna, lalu ada mad arid lisukun. Ya. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berarti yang panjang ada berapa nanda sekalian? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 yang dipanjangkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, di ayat yang terakhir, Anda sekalian, minal jinnati wan nas. Kita perhatikan ada huruf apa di sini? Alif lam. Ya, alif lam. Berarti alif lamnya karena jelas disebut alif lam komariah. Kemudian ada guna dan ayat yang berikutnya an-nas sama dengan ayat-ayat yang di atasnya. Ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Minal jin. Di sini ada dengung. Jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, ini Anda sekalian materi kita hari ini. Jadi tugasnya hanya melihat video ini lalu Anda sekalian mencoba mempelajari hukum tajwidnya dan mencoba mempelajari cara membaca yang benar. Demikian dan silakan diteruskan dengan pelajaran yang berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita berdoa selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk terus mempelajari Al-Quran. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.